pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Riri. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sifat wajib dan mustahil Allah. Apa itu sifat wajib dan mustahil Allah? Dan apa saja ya sifat wajib dan mustahil Allah itu? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Allah adalah zat yang maha agung serta pencipta alam semesta ini termasuk kita semuanya. Allah memiliki sifat-sifat wajib yang harus kita ketahui. Nah, agar kalian bisa dengan mudah menghafalkan sifat-sifat wajib Allah, sekarang mari kita nyanyikan lagu sifat-sifat wajib Allah berikut ini. Sifat wajib Allah ada 20. Lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil Allah juga berjumlah 20. Sifat-sifat tersebut menggambarkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang 13 sifat wajib dan mustahil Allah. Sifat wajib Allah yang pertama adalah Allah mempunyai sifat wujud. Wujud artinya ada. Lawan dari wujud adalah adam yang artinya tidak ada. Allah tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi kita dapat merasakan wujud Allah. Contohnya, kita dapat melihat Allah melalui ciptaannya karena Allah yang menciptakan alam semesta. Sifat yang kedua adalah hidam, yang artinya terdahulu. Lawan kata hidam adalah hudud, yang artinya ada yang mendahului. Allah adalah maha terdahulu dan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mampu mendahului Allah. Sifat wajib Allah yang ketiga adalah baqo, yang berarti kekal. Lawan katanya adalah fana, yang berarti tidak kekal. Allah akan abadi selama-lamanya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya akan rusak dan mati. Lalu, siapa yang berkuasa atas hidup dan matinya makhluk di dunia ini? Ya, hanya Allah yang mampu menghidupkan dan menghancurkan ciptaannya. Sifat yang keempat yaitu mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dari makhluknya. Allah berbeda dari makhluk ciptaannya karena Allah itu satu dan tunggal. Misalnya, Allah tidak memerlukan makanan dan minuman, sedangkan makhluk ciptaannya seperti manusia dan hewan membutuhkan makanan dan minuman. Lawan dari sifat mukhalafatu lil hawadisi yaitu mumathalatuhu lil hawadith, yang artinya menyerupai makhluknya. Sifat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya adalah
Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Allah menciptakan alam semesta sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Allah juga mengatur alam semesta ini sendiri, sedangkan ciptaannya memerlukan bantuan orang lain. Misalnya, kita membutuhkan guru untuk mengajar kita di sekolah. Kita juga membutuhkan teman untuk bermain. Nah, lawan dari sifat qiyamuhu binafsihi adalah qiyamuhu bihairi yang artinya berdiri dengan yang lain. Sifat yang keenam adalah wadaniyah yang artinya satu. Masih ingatkah kalian dengan arti kalimat syahadat yang berbunyi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Maha Esa artinya tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Apabila ada seseorang yang menyembah Tuhan selain Allah, maka ia telah menduakan Allah dan akan berdosa. Lawan dari kata wadaniyah adalah ta'adud yang artinya lebih dari satu. Sifat yang ketujuh adalah qudrat yang artinya berkuasa. Allah menciptakan dan memusnahkan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Semua yang terjadi di dunia ini adalah karena kekuasaan Allah. Allah lah yang menciptakan semuanya dan Allah juga yang menguasai semuanya. Nah, lawan dari sifat qudrat adalah ajzun yang artinya lemah. Allah tidak mungkin lemah karena Allah adalah yang maha berkuasa. Sifat yang kedelapan adalah iradat yang artinya berkehendak. Semua yang kita alami adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Misalnya seperti kita lahir di dunia ini karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu memaksa Allah karena Allah adalah maha berkehendak. Lawan dari sifat iradat yaitu karohah yang artinya terpaksa. Sifat yang kesembilan adalah ilmun, yang artinya mengetahui. Tahukah kamu bahwa pengetahuan Allah itu tidak terbatas? Allah mengetahui segalanya mulai dari ilmu pengetahuan hingga perbuatan makhluknya. Sifat ini tidak dimiliki manusia karena pengetahuan manusia sangat terbatas. Manusia hanya mengetahui sedikit ilmu Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong. Contohnya, ketika kamu mendapatkan nilai bagus, kamu tidak boleh menyombongkan diri. Kamu harus bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah memberikan ilmu. Lalu, apa lawan dari sifat ilmun? Lawan dari sifat ilmun adalah jahlun, yang artinya bodoh. Sifat yang ke-10 adalah hayat yang artinya hidup. Allah tidak akan pernah mati dan akan kekal selama-lamanya. Berbeda dengan makhluk ciptaannya yang bisa mati seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk ciptaan Allah akan mati dan Allah akan kekal selama-lamanya. Lawan dari sifat hayat adalah mautun yang artinya mati. Sifat yang ke-11 adalah sama, yang artinya mendengar. Apakah kamu mendengar suara temanmu jika ia berkata pelan? Kamu pasti akan meminta temanmu untuk mengulangi perkataannya lagi. Hal ini karena pendengaran manusia sangat terbatas. Ketika kamu berdoa, apakah Allah mendengar suaramu yang pelan? Ya, Allah mendengar semua suara. Allah mendengar suara keras dan pelan. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon kepada Allah, karena Allah akan selalu mendengarkan hamba-Nya. Nah, lawan dari sama adalah sumun, yang artinya tuli. Sifat yang ke-12 adalah basor yang artinya melihat. Kita sebagai manusia pasti akan kesulitan untuk melihat benda yang jauh. Hal ini karena manusia memiliki penglihatan yang terbatas. Berbeda dengan Allah yang maha melihat, karena pandangan Allah tidak terbatas. Misalnya ketika kalian melakukan perbuatan tercela seperti mencontek saat ujian, pasti Allah mengetahui hal tersebut. Lawan dari kata basor adalah umyun yang artinya
artinya buta. Sifat ke-13 adalah kalam, yang artinya berfirman dan berbicara. Bagaimana kita tahu bahwa Allah berbicara? Kita dapat mengetahuinya dari firman Allah dalam kitab-kitab Allah. Kamu bisa membaca firman Allah dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah sehingga kamu bisa hidup di dunia dengan baik dan mendapatkan pahala. Lawan dari sifat kalam adalah bu'mun, yang artinya bisu. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan tentang sifat wajib dan mustahil Allah. Sekian yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Tawaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum